99% yang menyatakan, masyarakat yang menyatakan bahwa mereka takut untuk berpendapat. Jadi secara tidak langsung teman-teman, kalau kita diam, itu kita berkontribusi juga sama mundurnya demokrasi hari ini. Karena kenapa hari ini negara bisa sebegitunya kepada masyarakat, itu karena politik ketakutan yang diciptakan tadi. Lalu gimana caranya untuk melawan itu semua? Harusnya kan yang diciptakan oleh calon pemimpin negara adalah harapan. Kita harus punya yang namanya politik harapan gitu ya. Tapi apakah calon-calon hari ini bisa menghadirkan harapan-harapan tersebut, gagasan-gagasan baru, di mana mereka bisa mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang terjadi di rezim hari ini untuk bisa mereka ubah berikutnya? Apakah keterlibatan secara inklusif dari teman-teman muda, itu adalah makin hilangnya yang namanya konflik kepentingan. Makin hilangnya yang namanya non-konflik kepentingan, sorry. Anda bisa bayangkan di republik ini, ya, ada banyak menteri yang sekaligus pengambil kebijakan, tapi pada saat yang sama orang yang sangat mungkin diuntungkan oleh kebijakan itu. Dan itu dibiarkan. Jadi daftar dosa yang pertama tentu saja adalah melanggengkan yang namanya konflik kepentingan. Dibiarkan. Kalau ada yang mau baca mengapa negara gagal, ya misalnya kalau Anda baca mengapa negara gagal, Darren Acemoglu, dia menjelaskan bahwa salah satunya adalah karena dibiarkan negara berubah menjadi pemburu rente. Negara berubah menjadi pengusaha yang juga ikut main dalam yang namanya sumber daya. Saya tidak akan sebut nama, silahkan Anda cek saja nama-nama orang yang sekaligus menjadi pengusaha, pada saat yang sama dia menjadi penguasa. Double Garden. Dia pembentuk kebijakan sekaligus penikmat dari kebijakan itu. Satu, itu dibiarkan. Yang kedua, praktik korupsi yang dilindungi, lalu kemudian yang diberantas. Kita semua paham bahwa ada nuansa tebang pilih. Kita paham bahwa KPK dibunuh, salah satunya mendomestikasi atau menjinakkan KPK itu adalah mempermudah tujuan seperti itu. Sekarang kalau kita tanya KPK mana kasus yang selesai di KPK, tidak ada kasus yang selesai di KPK. Selesai itu dalam artian semua pelaku diburu, semua pelaku memberikan pertanggungjawaban, dan kasusnya selesai, bahkan diberikan resep supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Ini tahun keempat dari hilangnya Harun Masiku misalnya. Anda bisa catat, teman-teman sekalian. Artinya, pemberantasan korupsi sebenarnya nyaris jalan di tempat. Dan itu dimulai dari ya cawe-cawe yang kebanyakan ke arah KPK dan pembungkaman KPK. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Fathia. Dan saya kira Fathia menyampaikan itu bukan sekedar opini, tapi pengalaman pribadi. Fathia ini adalah pelaku korban. Korban langsung, sorry. Coba bayangkan, korban langsung dari sebuah riset yang dihakimi. Jadi mereka bikin riset, kemudian dihakimi. Dianggap melanggar risetnya. Padahal teman-teman tahu apa asal muasal kata riset. Coba bayangkan. Riset itu dalam bahasa Inggris namanya research. Research itu artinya memang tidak ada yang final. Akan ada kesalahan, karenanya kesalahan itu harusnya diperbaiki oleh riset selanjutnya. Tapi kali ini, kalaupun ada kesalahan riset itu ternyata dipaksa diperbaiki oleh jaksa, diperbaiki oleh putusan pengadilan. Coba bayangkan betapa rusaknya kebimbar akademik kalau riset kemudian dihakimi oleh pengadilan. Mundurnya kebebasan pers, kebebasan sipil, saya kira kita semua sudah paham. Ya, kebebasan berbicara sangat mungkin diancam dengan penjara.
kebebasan berpikir diancam dengan tali besi. Nah, saya mau bilang kalau kita mau nyusun daftarnya panjang, mudah dan mudah menyusunnya. Tapi kalau kita mau lacak siapa yang paling berdosa di sini, saya kira kita harus menyebutkan nama Jokowi plus partai-partai di belakangnya. Kita nggak boleh melupakan bahwa kesalahan ini karena matinya partai-partai di belakang yang kemudian membiarkan dia melakukan itu. Kita membuat sistem konstitusi negara itu sama aja kayak proposal makalah mahasiswa. Bagusan punya kalian deh, saya yakin. Jadi mudah-mudahan kita bisa menilai itu semua secara objektif dan juga kita bisa menilai apakah sebetulnya ada titik cerah sedikit aja gitu dari Jokowi hari ini. Saya sih udah pesimis sebenarnya karena sehari-hari berkutat dengan isu hak asasi manusia yang nggak ada titik cerahnya sama sekali. Jadi mudah-mudahan segala bentuk pembungkaman hari ini dan juga bagaimana represivitas yang hari ini terjadi yang kita hadapi itu bisa berhenti di generasi kita. Dan nanti mungkin bisa bergulir lagi diskusinya. Terima kasih. Apakah keterlibatan masyarakat adat misalkan atau teman-teman di Papua dan lain sebagainya itu sudah meaningful, sudah berarti gitu. Jadi jangan sampai itu ya oke. Iya,